bagaimana cara beliau masuk Islam, bagaimana ya, kayak apa kisahnya ya, bagaimana ceritanya. Ternyata ceritanya unik ya. Jadi dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, di situ diceritakan bahwa asal mula Abu Bakar As-Siddiq tertarik terhadap agama Islam berawal dari sebuah mimpi. Ya, beliau bermimpi di negeri Syam, negeri Suriah. Kemudian beliau melihat matahari dan rembulan turun pada beliau, kemudian ya berada di pangkuan beliau, matahari dan rembulan. Akhirnya beliau pegang, beliau letakkan pada dada beliau, ya, kemudian ambil rida, beliau tutupi. Jadi rembulan dan matahari ditutupi sama rida beliau. Luar biasa. Habis itu beliau terbangun, bisa bangun mencari pentakbir mimpi. Dan di saat itu yang ahli mentakbir mimpi adalah seorang pendeta Nasrani. Seorang pendeta Nasrani ditanya, ya, diceritakan mimpinya tadi, tolong jelaskan kepada saya apa takbir mimpi saya tadi. Ditanya, min aina ant, dari mana kamu? Min Mekah, kami dari Mekah. Min ayyi qabilah ant, dari qabilah apa kamu? Min qabilah Taim, tadi itu ya, Taim dari Abdullah bin Quhafah atau bin Abu Hufafah atau bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Dari Taim ini ya, qabilah Taim. Kemudian Mada syughluk, apa pekerjaanmu, kesibukanmu apa? Ya, at-tijarah, berdagang. Ternyata sama pendetanya tadi dikasih tahu, ya, takbir mimpimu begini, akan datang pada zamanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Bani Hashim, ya, yang bernama Muhammad Al-Amin. Ya. Jadi laulahu ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma. Kalau tidak karena Muhammad Al-Amin ini, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin wa huwa khatimuhum. Dia adalah, ya, bahkan apa ini, Allah tidak akan menciptakan para nabi, para rasul kalau tidak dengan lantaran Muhammad Al-Amin ini. Dan Muhammad Al-Amin ini menjadi penutup para nabi dan para rasul. Luar biasa, ya. Kemudian keterangan terakhir dari pendeta tadi, kamu nanti akan masuk ke dalam agamanya, kamu akan menjadi perdana menterinya, ya, dan menjadi khalifah pengganti setelahnya. Masya Allah, ternyata sungguhan. Dan pendeta ini meyakinkan kepada sahabat Abu Bakar, aku mengetahui ini semua dari kitab Samawi, kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Dan asal kau tahu, aku juga sudah masuk Islam, cuma aku menyembunyikannya. Aku khawatir kepada pengikutku, jamaahku. Ini ya, luar biasa. Pendeta ini ternyata masuk Islam sudah, cuma keislamannya disembunyikan. Ini ya. Akhirnya sahabat Abu Bakar tidak sabar ketemu Rasulullah, ya. Kita ketemu pokoknya senang, ya, mendatangi beliau, berkunjung, pokoknya melihat perangainya, sifatnya, akhlaknya tertarik. Tapi yang jadi pertanyaan,
sudah beberapa kali bertemu Rasulullah, tapi masih belum masuk Islam, sahabat Abu Bakar. Suatu ketika Rasulullah bertanya, wahai ya, kalau waktu itu sebelum Islam, Abdullah bin Abu Quhafah, ya, engkau sering mendatangiku, engkau sering ya berbincang-bincang denganku, ya, tapi kenapa sampai saat ini kamu kok belum masuk agamaku, belum masuk Islam? Nah, ini disinilah sahabat Abu Bakar menjawab, setiap nabi punya mukjizat, jadi aku menunggu mukjizat yang keluar dari Anda kalau Anda memang seorang nabi. Nah, disinilah Rasulullah menjawab, apakah belum cukup mukjizat yang sudah ditampakkan kepadamu? Kemarin engkau bermimpi ada dua matahari dan rembulan berada di pangkuanmu, ya. Kemudian engkau menaruh di dadamu, kemudian engkau tutup dengan selendangmu, dan engkau minta takbir mimpi kepada seorang pendeta Nasrani, dan pendeta itu sebenarnya sudah masuk Islam. Nah ini ya, Allah takjub, Masya Allah, ternyata ya yang sudah tahu, wahai Nabi. Nah, dia ternyata Rasulullah sudah tahu. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, saat itulah sahabat Abu Bakar langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, langsung bersyahadat. Nah, jadi ini mukjizat yang luar biasa, ya. Jadi sempat unik juga, ya. Ternyata pendeta tadi sudah masuk Islam, cuma disembunyikan karena khawatir, ya, namanya ya istilahnya kiai itu takut kehilangan santri. Ya, pendeta ini takut kehilangan jamaahnya, cuma di sisi lain kepingin selamat di akhirat karena sudah yakin berita di kitab ini, ya, Injil, Taurat, Zabur ini sudah pasti inilah agama yang benar adalah yang dibawa Muhammad Al-Amin ini. Masya Allah, makanya masuk Islam sembunyikan. Nah, ini juga mirip kasusnya Raja Najasyi. Jadi Rasulullah dulu, ya, para sahabat sebelum hijrah ke Madinah, ya, sebenarnya pernah hijrah dulu ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, ke Afrika, ya. Jadi di sana seorang raja dijuluki dengan nama Raja Najasyi, raja yang sangat adil sekali. Nah, sahabat yang hijrah ke sana menceritakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ternyata Raja Najasyi ini tertarik dan masuk Islam secara diam-diam. Kenapa beliau masuk Islam secara diam-diam? Beliau paham rakyatnya belum siap masuk Islam, ya. Justru kalau diajak, ya mungkin rakyatnya bisa hilang, menjauh semua. Makanya daripada kehilangan rakyat, tidak jadi raja, ya. Ya seperti kiai ditinggal kabur santri, ya, gagal jadi kiai, ya, santrinya tidak ada. Nah, ini raja daripada ditinggal pergi rakyatnya, akhirnya resikonya sangat besar, mendingan masuk Islam diam-diam. Nah, kapan ketahuinya? Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, dihabarkanlah oleh sahabat kepada Rasulullah karena jasanya besar, karena sangat adil, termasuk membela agama yang dibawa oleh Rasulullah, membela beberapa sahabat yang hijrah di tempat beliau waktu itu. Ternyata Rasulullah mengajak sholat ghaib, sholat kepada saudaranya yang berada di luar daerah. Nah, jadi Rasulullah mengajak sholat ghaib untuk jenazah Raja Najasyi. Kenapa beliau sholat ghaib? Karena ada saudara muslim yang meninggal di luar daerah sana. Nah, ini, ya. Dan ini pertama kali sholat ghaib yang dilaksanakan dalam agama Islam. Rasulullah mensolati ghaib di saat Raja Najasyi muslim yang menyembunyikan keislamannya. Luar biasa. Nah, ini, ya. Jadi mirip dengan
pendeta yang mentakbiri mimpinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Walhasil sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling mulia di kalangan para sahabat, makanya beliau ya layak menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah SAW. Beliau umurnya 2 tahun setengah lebih muda dari Rasulullah, ya 2 tahun setengah setelah tahun gajah. Kalau Rasulullah pas tahun gajahnya lahir, beliau 2 tahun setengah lebih muda. Beliau sahabat yang mulia, juga menjadi mertua Rasulullah SAW, dan banyak keistimewaan sahabat Abu Bakar. Tapi karena sudah masuk waktu isyraq, maka ta'lim wa talum kita akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ta'lim wa talum kita pada pagi hari ini ada guna dan manfaatnya serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu